Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Ya, jadi hari ini saya sedang berada di Lanang Telu Coffee ya. Ini di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Kebetulan ownernya adalah seorang sahabat saya. Tempatnya menarik banget ya. Jadi ada kafe, ada koleksi motor-motor, motor antik, dan ada bengkelnya juga. Tempatnya keren banget. Jadi saat ini saya kebetulan janjian dengan teman-teman pemilik mobil Honda Civic Genio. Saya sebenarnya punya sedikit memori dengan mobil Genio. Jadi kalau kita lihat film di Fast Furious pertama dulu, itu kan ada adegan di awal itu kan yang mobil beberapa mobil melakukan perampokan terhadap truk trailer ya. Nah, yang kita lihat itu adalah saya ingat banget tuh dulu mobilnya adalah Honda Civic Genio. Tapi memang agak beda ya. Jadi Civic Genio di Fast and Furious itu berpintu dua. Tapi sampai sekarang saya ingat banget tuh sama film itu dan ya punya nostalgia sendiri dengan yang namanya Honda Civic Genio. Baik, salam kenal. Nama saya Fauzan. Saya adalah salah satu pencinta Civic Genio dan saya ada di salah satu klub yaitu Estilo Genio Community Indonesia. Dia dari tahun 92 sampai 95. Sebenarnya ada 96 tapi itu produk untuk yang last edition, dan dia adalah Civic yang generasi kelima, yaitu adalah dia Civic Genio yang 4 pintu. Sebenarnya ada Estilo juga yang 2 pintu, tapi kebenaran saya adalah pengguna dari Civic generasi kelima yaitu Civic Genio yang 4 pintu. Civic Genio-nya ini cc-nya adalah 1600, itu mesinnya masih SOHC single cam, dan juga dari 92 sampai 95 itu memang ada perbedaan. Perbedaannya itu nggak signifikan. Salah satunya adalah di sen depan. Sen depan itu dia ada kuningnya di sampingnya, itu untuk yang 9495. Kalau yang untuk 9293 itu clear. Dari segi interior sama, overall sama, cuman berbeda di tahun 9293 itu bludrunya itu adalah ada batiknya, tapi yang 9495 itu lebih terang, lebih batik tapi lebih terang. Serat halusnya itu lebih kasar. Teknologinya kalau interior itu untuk 9495 itu cuma ada opsionalnya adalah door sensor di speedometer. Itu untuk 9495, dan juga safety beltnya itu udah bisa dari kanan atas ya. Untuk varian Genio ini memang kalau di Indonesia cuman hanya 2 itu yang saya jelaskan di awal. Kalau di luar negeri itu adalah namanya Civic Vario, dalam arti kodenya EG9, EG8 dan EG9. EG9 itu adalah varian yang JDM yang tipe tertinggi. Kebenaran mobil saya ini Civic Genio sudah saya convert ke EG9. Beberapa perubahan yang sangat dominan itu adalah salah satunya di bagian mesin, interior, eksteriornya saya masang top cut. Dia tuh moonroof dan spionnya sudah retract, juga kacanya sudah Chromex. Dia itu aslinya itu bukan bening clear, tapi dia ada aslinya udah coklat gitu. Dan juga di belakang itu ada rear wiper untuk hujan. Untuk eksterior tambahan untuk EG9 di mobil saya ini saya pasang di bagian depan dulu. Saya memasang fog lamp dan parking pole, dan juga
plat nomornya itu frame-nya belakang itu juga sudah punya EG, top cut, mungkin terlihat ya sedikit. Bagian belakang dia tuh ada frame plat nomornya warna merah, itu adalah Honda Access untuk EG9, ducktail itu juga EG9, rear wiper di kaca belakang tuh ada wipernya, berikut sama asli semprotan wiper, itu semua fungsi tombolnya ada di interior saya pasang. Interior saya pasang juga jok set, door trim EG9, juga setir EG9, weight cluster itu speedometer yang ada door sensornya, EG9 punya, long armrest, door sensor safety belt juga saya aktifkan, mungkin masih banyak lagi. Di bagian mesin saya udah memakai convert swap B16A sesuai dengan katalog EG9 di JDM di Jepang ya. Dan juga modifikasi di mesin saya sudah memakai LSD Type R, air filter ARC original, dan juga header saya pakai Jasma 5 Zigen. Long pipe-nya saya udah pakai full stainless dari depan sampai belakang. Muffler belakang saya pakai Tanabe Hyper Madeline original. Juga kampas saya pakai ACT. Radiator saya full aluminium ya, tapi yang short, selang-selang sudah diperkuat. Kalau dari suspensi itu saya memakai coilover 10 street race, street Z Flex ya, maksudnya street harian untuk harian, jadi biar empukannya itu bisa di setel juga. Pengereman saya pakai knuckle EG9, dia memang dia tuh karena di luar negeri itu mesinnya lebih besar, kapasitas sama tapi tenaganya lebih besar karena dia sistem DOHC ya, double. B16 ini kan DOHC double cam, jadi pengeremannya itu lebih besar dari yang dikeluarkan di Indonesia. Ya, saya udah menggunakan itu juga, saya pasang, rotornya lebih besar sehingga pengeremannya juga lebih bagus, dan saya memakai Boster DC2, pengeremannya jadi lebih smooth lagi. Untuk velg saya memakai EG6, bisa juga ke EG9 sebenarnya karena memang satu katalog. Itu adalah tipenya Snowflake ring 15. Bannya saya memakai Cempiro SX2. Untuk interior di bagian jok depan dan belakang itu memang perbedaannya yang banyak itu di belakang ya. Dia itu tadinya kalau yang Genio lokal Indonesia itu bisa 3 orang, tapi yang di sini hanya muat 2 orang. Di tengahnya itu adalah untuk konsol beberapa barang dan juga untuk tempat air minum. Memang sudah disediakan original dari pabriknya untuk EG9. Dan juga ada headrest belakang. Dan juga di jok depan itu juga sudah ada headrest yang kotak. Untuk pemasangan yang paling ekstrim ya, di mobil ini adalah saya pemasangan top cut. Top cut itu dia cara pemasangan saya beli di luar negeri itu dengan salah satu teman saya. Dia itu potong dari bagian sisi pilar depan dan pilar belakang. Begitu sampai Indonesia, kita kan ada titik lasnya ya di bagian list atas Genio ini dicopot. Dan di yang aslinya ini pun dicopot di tempat repair body, sehingga ditempel body yang top cut EG9 tersebut. Dan itu pemasangan cukup sulit karena harus dipakai tiang-tiang dulu supaya dia nggak bodinya itu nggak miring ke tekan kanan kiri. Itu menurut saya cukup ekstrim pemasangan. Untuk velg Snowflake ini memang saya cukup rare ya. Jadi saya ada keinginan mau pakai yang Snowflake, Honda Access-nya EG6. Jadi saya cari-cari, memang velg ini memang susah banget dan juga memang kelihatannya standar, tapi begitu barang sampai Indonesia harganya ya luar biasa. Dulu saya beli 30, sekarang mungkin udah 50-an.
Sejarah saya sama Genio ini cukup lama ya. Saya sudah pakai Genio ini dari tahun 2005, dari zaman saya kuliah, dari zaman saya kenalan. Ada sejarah lah sama istri kan. Itu kenapa pilihan saya Genio, ya mungkin awalnya Estilo cukup mahal. Memang di tahun 2005 pun Estilo harganya sudah di atas Genio kan. Jadi saya masih dibelikan orang tua ya dulu Genio, akhirnya saya pelihara sampai sekarang, dan saya baru memulai modifikasinya itu di tahun 2011 ketika saya sudah bekerja ya. Tahap demi tahap mengumpulkan barang-barang EG9 ini bukan karena gampang ya. Kita punya duit pun kita belum tentu dapat barangnya. Untuk komunitas EGCI ini, saya masuk di EGCI itu tahun 2012. Dan EGCI ini terbentuk dari 2008. Itu awal mulanya di Kaskus, Mas. Pendirinya itu adalah Rama Liberu, Dwi, dan Arthur, siapa lagi, mungkin banyak ya. Dan 2009 mulai di Facebook. Di Facebook pun sudah rame, akhirnya mempunyai grup WhatsApp, dan juga sampai sekarang EGCI itu berkembang ya. Ada juga regional-regionalnya, ada juga grup WhatsApp EGCI nasional, EGCI Jabodetabek, ada EGCI Bandung, Malang, Surabaya, Sidoarjo, tersebar di seluruh Indonesia. Kita sampai saat ini EGCI masih membuka kok, kita welcome untuk siapa aja, untuk komunitas, bagi pengguna-pengguna Estilo, untuk khususnya Estilo Genio ya yang mau masuk EGCI. Sekarang boleh masuk, nanti boleh kontak atau di IG boleh, di Facebook boleh. Ketua kita sekarang namanya Aaf, Mas Aaf. Itu mungkin bisa di chatting lewat Facebook atau Instagram. Welcome untuk siapa aja bagi pengguna Civic, Estilo, dan Genio. Nama saya Bastian, orang biasa manggil saya Om Bas. Saya hobinya itu otomotif. Dari kecil saya sudah senang otomotif. Any kind of otomotif saya senang. Genio saya ini tahun 93, warna asli putih memang. Saya beli masih lengkap, ada fakturnya, cuman catnya nggak begini. Saya dapat kilometer lumayan rendah, masih 100.000 pada waktu itu. Saya beli karena saya pengen nostalgia. Dulu saya nggak mampu beli ini mobil waktu zaman kuliah. Teman-teman saya pakai, saya nggak. Tapi dalam hati saya pengen ini mobil. Akhirnya mungkin sekitar 4 tahun lalu ya, saya dapat ini. Ya udah saya taruh aja, saya cuma lap, saya nggak pakai. Karena basic saya itu senang motor, bukan mobil. Mobil saya ini saya sudah rubah, ya hampir dibilang total, tapi masih harus perlu detail lagi. Saya kiblatnya ke Jepang, JDM, di mana di sana ada Genio, tapi speknya memang spek sana yang disebut dengan EG9. Nah EG9 itu ya spek tertingginya Genio. Di kita berubah jadi SR4 dengan banyak downgrade dari engine, interior, dan sebagainya. Nah ini karena memang saya demen dan agak lumayan rame sekarang. Nah ini saya rubah nih semua versinya EG9. Cuman yang belum kesentuh untuk benar-benar total EG9 adalah mesin. Karena mesinnya EG9 kan B16A ya, yang VTEC. Kalau saya masih SOHC, tapi saya rubah dengan 4 barrel. Mengulang lagi nostalgia 90s yang memang dimana 4 barrel itu jadi idaman setiap orang yang punya mobil itu. Karena dengar suaranya itu udah tahu sendiri lah, kayak orang bilang horny lah kalau pecinta otomotif itu dengar yang berjet-berjet itu udah ngeces lah.
untuk interior saya rubah semua sudah ke EG9, mulai dari joknya, ke speedometernya, sound systemnya itu kalau bawaan Honda Jepang itu gaiters. Nah ini saya sudah hampir semua gaiters, mulai dari head unit, mulai dari tape-nya, speakernya, macam-macam lah. Jadi memang saya total ya untuk ke EG9 karena memang di dalam klub kita sendiri memang sudah ada yang duluan dan saya kiblatnya ke beliau nih, keren kok bagus. Nah akhirnya saya kepengen coba untuk bikin ke EG9. Memang pada awalnya saya original karena memang saya suka mobil original, dimana dulu memang bawaan mobil ya semua pelek semua bawaan. Lambat laun ya karena kena racun, nah saya meracunkan diri untuk merubah. Kalau untuk jok belakang memang bentuknya begitu ya G9. Jadi kalaupun disandingkan dengan yang lokal jelas sangat beda sekali. Kalau yang lokal kan cuma lurus gitu ya. Kalau ini kan ada tengahnya, kulitnya, batiknya beda, bluetoothnya beda, ada headrestnya. Jadi memang kalau orang yang tahu mobil ataupun seneng Civic khususnya Genio begitu lihat dalam sudah tahu beda. Ini pasti bukan bawaan mobil. Ada beberapa opsional di dalam interior yang saya tambahkan. Itu memang punyanya Honda Access, yaitu Honda Air Purifier. Itu memang keluaran pada zamannya untuk tambahan orang yang mau beli aksesoris Honda Access. Nah ini saya dapat di Jepang, itu melalui lelang. Jadi orang sudah tidak pakai lagi, dia jual, saya beli. Saya pasang di sini. Itu lumayan rare sebenarnya, lumayan rare. Kalau kita sebut di EG9 itu moonroof, jadi dia posisinya masuk. Kalaupun naik itu cuma tilt aja, dia nggak bisa ke belakang. Itu saya rubah semua itu dengan atapnya. Jadi saya dapat itu atap dengan moonroofnya jadi satu, sama dengan kaca belakang. Saya datengin dari Jepang, jadi pengerjaannya memang di tukang body repair, memang dia fokus untuk mobil JDM, ada teman saya. Untuk sektor kaki-kaki yang sudah saya upgrade itu shockbreaker jelas, karena untuk kenyamanan dengan menopang mesin yang 4 barrel, saya yakin shockbreaker mungkin mampu. Saya beli di Jepang juga, kondisinya hampir 95%, beserta dengan peleknya. Jadi satu set shockbreaker dengan pelek. Ini CF8, peleknya mungkin CF8, lengkap masih dengan wheelbase ya kalau udah bilangnya. Kalau untuk pelek sama suspensi, harganya ya, saya nggak akan nyebut harga, cuma sebanding dengan harga Genio. Beli Genio satu, itu kalau dijual bisa beli pelek sama shockbreakernya mungkin. Karena banyak lagi pelek mungkin yang lebih singit dari ini. Ini serinya seri menengah tapi worth it juga untuk dikoleksi. Ada juga mungkin yang harga ratusan juta ada serinya, memang rare ya. Jadi pecinta mungkin pasti paham. Kalau saya nggak kebeli itu yang segitu, kok sayang banget pelek dengan harga ratusan juta. Untuk keseluruhan mobil ini memang sudah EG9, jadi akan saya jelaskan sedikit yang untuk EG9 itu perbedaannya dari eksterior tampilan depan itu jelas sekali dia ada moonroof, dia ada wiper di kaca, dia ada ductile di belakang. Itu jelas sekali ciri khasnya EG9. Jadi siapapun yang mau merubah bisa, asal dia dapat partnya untuk itu. Cuman untuk total ke EG9 kan harus dengan engine dan sebagainya, itu yang agak berat. Jadi memang kalau saya lihat yang total itu hanya beberapa, termasuk teman saya total. Karena untuk engine saja pasti harus lengkap dengan kaki-kakinya, ada knuckle-nya, ada cakramnya, itu satu set dengan engine. Ini saya fokus di 4 barrel karena memang senang. Karena saya ada beberapa juga kendaraan Civic dan lainnya memang ke tahun 90-an, karena memang saya senang 90s. Jadi yang lagi rame saya koleksi, saya simpen, saya lap-lap. Saya jarang pakai, by event begini aja, ada undangan temen kumpul ataupun ada begini, saya berusaha datang. Saya gabung komunitas ini, EGC ini memang pertama buat saya. Jadi saya jarang memang gabung klub ya. Jadi mobil pertama saya juga Genio ini gabung ke klub ya
di EGCI ini. Saya juga gabung sudah sekitar 3 tahun lalu. Memang asik sih orang-orangnya, welcome gitu loh sama siapa saja, bantu. Walaupun dibilang kopdar jarang, tapi komunikasi jalan terus, by WA, sharing apa, dan sebagainya. Selamat siang, nama saya Nathan. Saya pengguna Civic Genio tahun 96. Mobil ini tahun 95, tapi di STNK tahun 96. Ini merupakan mobil tante saya yang dititip rawatkan dari tahun 2012. Waduh, kalau ceritanya sih lumayan banyak ya, karena saya baru mulai main mobil dari mobil ini. Jadi benar-benar terjun sendiri dan belum ada teman siapapun, dan papa juga nggak begitu suka dengan otomotif. Jadi ya saya terjun sendiri. Kalau modifikasi itu sedikit, karena ini saya konsepnya tetap originalan. Jadi paling lowering kit, terus karena knalpotnya yang lama sudah usang, jadi saya ganti. Kalau rasa dibawanya, experience-nya itu wah luar biasa, karena sedan kan ya, dan ini kelasnya Civic. Jadi nyaman, terus karena ini 1600 cc juga, jadi tenaganya cukup lah untuk di dalam kota, dan kalau misalkan mau ngebut sangat cukup sekali. Konsumsi bahan bakarnya kalau misalkan di luar kota 1:14. Kalau di dalam kota dipakai macet-macetan harian 1:10. Kalau mobil ini karena catnya masih orisinil dari baru dan warnanya juga jarang di jalan, makanya saya tetap mempertahankan warnanya. Waktu itu saya sempat ingin mencet bempernya karena dilihatnya kan kurang asik karena banyak lecet-lecetnya atau bagaimanapun. Tapi saya berpikir ulang, kalau misalkan ngecat kan tidak mungkin bisa sama seperti pabrikan. Jadi saya urungkan niat saya untuk mencet ulang ya. Jadi tetap seperti ini aja. Ini teman belajar lah. Ini semua ditipu sama bengkel pernah. Ya istilahnya semua pelajaran otomotif saya semuanya dari sini. Sampai mengerti sampai sekarang. Mogok di jalan sih sempat pernah timing beltnya putus. Tapi alhamdulillah semuanya aman headnya. Jadi pernah ditowing sekali ya itu timing belt putus sama selang-selangnya pada getas. Udah itu aja sih. Perawatan khususnya sih nggak ada ya, paling ya sering ngecek-ngecek aja. Dan istilahnya ya mobil tua ini nggak bisa dibawa ke bengkel resmi juga, jarang ada yang bisa. Jadi ya paling pinter-pinter nyari bengkel lah yang dipercaya. Nah, ada yang dari baru itu ada tisunya masih ada payungnya masih ada, udah itu aja. Dari interiornya itu yang diganti itu cuman disarungin jok aja, di cover jok. Udah setelah itu nggak ada lagi sih yang diganti. Kalau keinginan sih pasti ada ya, tapi karena mempertahankan tetap konsepnya ke originalitas atau OEM look, jadi saya mengurungkan niatnya karena juga harga barang-barang yang beredar pun yang JDM-nya itu harganya lumayan mahal, jadi saya urungkan niat saya. Jadi tetap ke OEM look aja. Waktu pertama kali masuk klub itu tahun 2017. Waktu itu kilometer saya masih 60.000
Jadi begitu datang langsung disambut dan dibilang, gila ini mobil nggak pernah dipakai atau gimana? Karena masih mulus banget. Jadi mobil ini yang paling saya bangga adalah tetap lihatnya, orang tetap lihatnya wah, karena tetap mempertahankan originalitasnya. Untuk ini sih komunitas hanya kok sekedar kopdar aja. Jadi kopdarnya juga nggak rutin, paling sebulan sekali minimal, gitu aja.